Ya, jadi pertama-tama kalau kita simak pertandingan atau penampilan Indonesia menghadapi Irak, ya dari sisi formasi sebenarnya sudah oke lah ya, sudah lumayan lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan pertama saat dikalahkan oleh Arab Saudi 2-3. Formasi atau susunan pemain yang diturunkan oleh Kluivert lebih menjanjikan, lebih progresif. Tapi ya lagi-lagi bahwa kelemahan kita adalah kombinasi atau susunan pemain yang diturunkan itu kan boleh dibilang baru pertama kali gitu ya. Di depan Mauro Zylstra, kemudian Emiliano Jonathan diturunkan untuk menghadapi sebuah pertandingan yang sangat krusial. Saya kira memang komposisi ini belum teruji gitu ya. Walaupun kita punya Jeitzes, kita punya Kevin Dix, kita punya Joe Pelopesi, tetap bahwa soliditas dalam tim itu akan lebih terjaga, akan lebih bisa diandalkan ketika mereka sudah beberapa kali tampil bersama, sehingga sudah terlihat lebih bisa terlihat lebih padu. Nah, kemarin itu walaupun kita secara permainan sudah oke, tapi tetap saja kita sulit untuk bisa mengoptimalkan peluang. Ya, kesalahan sedikit saja di lini pertahanan akhirnya kembali berbuah fatal ketika Irak yang sebelumnya berada dalam tekanan Indonesia, tapi ketika mereka memiliki beberapa peluang, satu di antaranya bisa menjadi gol. Ya, ya inilah resiko yang harus diterima oleh tim nasional Indonesia ketika formasi yang diturunkan, walaupun pemain-pemain itu bisa diandalkan, tapi dalam satu kesatuan sebuah tim mereka tetap perlu pengalaman bertanding bersama, begitu ya. Tidak bisa ujuk-ujuk mereka bisa menjadi satu kekuatan yang utuh menghadapi tim yang menghadapi lawan yang jauh lebih solid, jauh lebih teruji gitu ya. Saya kira problemnya itu. Kemudian juga jangan lupa tim ini ketika menghadapi Irak berada dalam tekanan yang jauh lebih dahsyat karena ditargetkan meraih kemenangan setelah Indonesia kalah. Apalagi kemenangan menjadi penting untuk membuka jalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi dari sisi teknis juga mengalami ujian yang berat, dari sisi non teknisnya juga sama. Saya kira lebih kepada itu. Kemudian kalau bicara soal ya saat ini dengan kegagalan tersebut menggema tagar Kluivert out begitu ya. Ya boleh-boleh saja sih ya masyarakat menjudge bahwa Kluivert pelatih yang tidak kompeten, pelatih yang tidak lebih bagus dari sebelumnya STY untuk tim nasional Indonesia karena faktanya adalah Kluivert gagal untuk bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau kita bicara apakah kemudian ia dinyatakan gagal atau tidak oleh PSSI ya, saya berbalik lagi melihat apakah memang PSSI mentargetkan Kluivert untuk lolos atau membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira ini yang harus dipertegas dulu ya. Kalau memang ditargetkan oleh PSSI, Kluivert harus bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan ternyata gagal, dia pantas untuk dipecat. Dia pantas untuk dipecat ya karena tidak memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI. Tapi kalau tidak ada target yang diberikan, ya artinya bahwa PSSI pokoknya menunjuk Kluivert untuk menangani tim nasional Indonesia selama 2 tahun ke depan, misalnya atau 3 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Ya sudah ikuti dulu begitu loh. Sampai di mana sih targetnya? Karena kejelasan target ini menurut saya sangat penting ya untuk melihat keberhasilan ya kinerja dari pelatih tersebut. Kalau ditargetkan kemudian meleset, ya berarti dia memang harus ditinjau ulang bahkan kalau perlu dipecat. Masalahnya begini, gonta-ganti pelatih itu nggak merasakan itu. Ya, kalau kita urut lagi dari tahun 85 hingga tahun 2025 ini, ya Indonesia itu sudah lebih dari 30 kali melakukan pergantian pelatih. Kalau di rata-rata itu setiap tahun berarti Indonesia mengganti satu pelatih. Ya, setiap event gagal pecat, event gagal pecat. Ya, kita lupa bahwa untuk bisa membentuk tim nasional itu butuh proses gitu, nggak bisa instan gitu. Tapi sayangnya
kita tidak pernah mau percaya kepada kehadiran pelatih yang sudah memperlihatkan progres. Gitu. Dari 30-an pelatih ya yang sudah bergonta-ganti menangani tim nasional Indonesia, menurut saya Sintayong yang paling lama. Dia hampir 5 tahun menukangi tim nasional Indonesia. Dan prospeknya sebenarnya menurut saya cukup positif gitu ya. Tapi lagi-lagi karena kebijakan dari PSSI kemudian dia harus diganti. Dan kini ada Patrick Kluivert kembali menggema supaya dia dipecat dan diganti begitu ya. Nah, situasi-situasi ini menurut saya nggak positif untuk membentuk sebuah tim nasional Indonesia ya. Jadi PSSI juga harus tegas ketika dia menunjuk pelatih, targetnya apa. Kalau dia di kontrak misalnya dalam jangka waktu tertentu, targetnya juga harus jelas gitu, sehingga evaluasinya itu bisa semakin transparan gitu. Terlihat masyarakat juga bisa tahu gitu, bahwa oh dia targetnya lolos Piala Dunia, ternyata dia tidak mampu mewujudkan itu, dan ternyata dari penampilan tim yang diasuhnya juga tidak menjanjikan, performanya ternyata tidak memperlihatkan sebuah progres penampilan yang positif. Nah, itu layak untuk dipecat ya, karena targetnya jelas. Gitu. Nah, kembali kepada bagaimana kemudian supaya Indonesia memiliki tim nasional yang tangguh, ya lagi-lagi kita tidak bisa instan, kita nggak bisa memakai yang namanya crash program. Ya. Hadirnya pemain-pemain naturalisasi secara performa individu pemainnya, it's okay. Mereka adalah binaan pemain klub-klub luar negeri, Eropa, Belanda, yang jelas pembinaan usia mudanya. Ya, tapi di Indonesia nggak jalan. Menurut saya yang paling penting juga nggak boleh dilupakan adalah bagaimana kemudian grassroots ini harus betul-betul mendapatkan perhatian dari PSSI. Pembinaan pemain muda harus sudah dilakukan, karena dari situlah nanti akan hadir pemain-pemain yang diharapkan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Kompetisinya juga harus diperhatikan. Kompetisi dari mulai usia dini sampai kepada top levelnya itu harus berjalan secara berkesinambungan, gitu, sehingga jelas arahnya. Ya, kita bisa mencontoh Jepang lah. Jepang itu adalah contoh yang menurut saya paling bagus ya untuk ditiru, karena mereka tim nasionalnya saat ini betul-betul sudah berada di level dunia. Mereka sudah menjadi langganan Piala Dunia dengan pemain-pemain asli mereka sendiri, begitu, hasil binaan mereka sendiri yang kemudian diekspor ke berbagai klub-klub besar di Eropa. Ketika mereka kembali ke tim nasional, mereka tampil begitu perkasa, mereka tampil begitu solid, sehingga tim-tim kuat dari negara lain, baik dari Eropa maupun dari Amerika Latin, itu betul-betul memperhitungkan Jepang. Dan saya pikir itu sangat patut untuk ditiru ya. Jadi lagi-lagi pembinaan merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilupakan, wajib dilaksanakan ya. Ya, kalau berbicara soal pemain-pemain tim nasional Indonesia yang saat ini ada di tim merah putih ya, ada J.Izes, ada Kevin Dix, ada Calvin Verdong, ada Ole Romeni, ada Joe Pelopesi, ada Dean James ya, ada Emiliano Jonathan, ada Mauro Zylstra, ya masih ada lagi nama-nama lain, Ivar Jenner, Justin Hapner dan sebagainya, termasuk juga pemain lokal Indonesia, Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Ramadan Sananta. Saya pikir mereka masih memiliki prospek yang cerah ya ke depannya. Kita masih ada Piala Asia tahun 2027. Saya pikir ini juga bisa menjadi momentum untuk kembali menunjukkan bagaimana kekuatan tim nasional Indonesia. Begitu, ya. Bagaimana kemudian kita bisa berbicara lebih banyak lagi di pentas Piala Asia, gitu, di tim senior ini. Gitu. Mereka masih muda-muda, ya, mereka masih punya prospek, bahkan untuk bisa mengikuti kualifikasi Piala Dunia tahun 2030 pun mereka masih layak untuk bisa membela tim nasional Indonesia. Gitu. Jadi masih sangat prospek. Yang penting adalah bagaimana kemudian persiapan itu dilakukan seoptimal mungkin, sebaik mungkin, ya, dengan pelatih yang mumpuni, dengan program yang jelas, dengan target yang jelas. Ya, mereka masih punya harapan untuk bisa membuat tim nasional Indonesia berbicara lebih jauh lagi di pentas internasional.